Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget, dan kali ini di tangan saya ada sebuah unit pad second tentunya. Kalau nggak salah harga barunya di sini di angka 2 jutaan ya teman-teman, dan untuk harga second di saya di sini saya jual dengan harga 1.500.000 aja. Dan ini adalah Redmi Pad SE dari Xiaomi ya teman-teman. Di sini dia udah cakep banget sih menurut saya, udah saya pakai juga beberapa kali untuk editing dan semacamnya. Ini ajib dan mantep banget. Untuk bagian dashboard yang seperti ini ya, di sini ada tulisan Redmi Pad SE dan di sini ada Dolby Atmos, dan yang seperti ini bikin HP ataupun tabnya di sini makin ajib ya. Untuk Dolby Atmosnya di sini, untuk speaker dia mantap banget pokoknya. Ini cakep banget sih. Dan untuk spesifikasi singkat bagian sini ya teman-teman, di sini dia untuk layarnya udah Full HD Plus, A-Care display, layarnya berukuran di 11 inch, udah smooth 90 Hz. Untuk refresh rate-nya, baterai badak 8000 mAh, pakai chipsetnya Snapdragon 680, quad speaker with Dolby Atmos seperti yang udah saya sampaikan tadi, stylish metal unibody design ya. Untuk variannya RAM 4 dengan memorinya di 128 GB yang warna graphite gray. Dan kita langsung aja cek untuk unitnya ya teman-teman. Untuk unitnya yang seperti ini, oke, yang pertama kalian bisa dapetin ya ucapan terima kasih dan seterusnya. Yang kedua di sini untuk unitnya, wah besar banget teman-teman. Ini untuk unit tabnya sebesar ini, 11 in. Buat editing semacamnya ini cakep banget ya, sambil kita hidupin ya teman-teman. Kemudian untuk kelengkapan lain bagian sini kita dapat USB-nya yang udah pakai tipe C. Di sini ada SIM injektor. Kemudian untuk charger yang kecil seperti ini ya teman-teman. Seperti yang bisa kalian lihat, untuk chargernya di 10 watt. Oke, untuk kelengkapan lain udah nggak ada kayaknya ya teman-teman. Untuk pen ataupun semacamnya di sini dia nggak dapat. Jadi dapatnya ini aja untuk kelengkapannya ya teman-teman. Harganya 1.500.000 ya teman-teman. Oke, kita bungkus lagi. Kita fokus ke bagian tabnya. Dan ini dia untuk unitnya. Pertama-tama seperti yang bisa kalian lihat, untuk kemulusan ya terlebih dahulu. Untuk tingkat kemulusan di Redmi Pad SE di sini saya kasihnya itu di grade A ya teman-teman, dengan tingkat kemulusan di 96%. Ya kepotong 4%-nya itu jamur yang cuman kayak gini, satu titik aja ya teman-teman, dan itu nggak berpengaruh besar dan masih nggak begitu terlihat lah maksudnya ya teman-teman. Jadi masih oke banget untuk dilihat di Redmi Pad SE di sini. Secara desain dia cakep banget. Bagian pojokan di sini ada kamera, satu kamera yang beresolusi di 8 megapiksel. Di sini ada tulisan Redmi, bagian sini ngedoff jadi nggak mudah nempel sidik jari ataupun semacamnya teman-teman. Untuk peletakan bagian bawah seperti yang bisa kalian lihat, di sini ada speaker, ada colokan headset, colokan charger dan speaker lagi. Bagian kiri di sini kosong ya teman-teman, nggak ada apa-apa seperti yang bisa kalian lihat. Bagian sini ada speaker lagi, di sini ada tulisan Dolby Atmos-nya, kemudian di sini speaker lagi dan tombol power. Bagian samping kanan di sini ada tombol volume. Bagian sini ada infrared, dan di sini tempat SD card, bukan tempat SIM tapi tempat SD card ya teman-teman. Jadi untuk speakernya udah ada 4 quad speaker katanya gitu ya bahasanya ya teman-teman. Dan yang saya suka dari Redmi Pad SE di sini ya, karena udah namanya juga pad ataupun tab gitu ya, yang memang sebesar ini udah nggak perlu dibahas lagi gitu ya teman-teman. Untuk besarnya ini udah nyaman banget, apalagi dengan ketebalan yang menurut saya ini tipis banget. Tuh bisa kalian lihat, untuk tingkat ketebalannya cuma di 7,36 mm teman-teman. Setipis apa? Ini tipis banget teman-teman. Terlebih lagi didukung dengan bezel-bezel yang dia kayak nyatu gitu ya. Ini kerasanya nyaman banget untuk Redmi Pad SE-nya di sini. Jadi oke banget lah. Desainnya cakep gitu ya, elegan banget pokoknya tuh. Pegang tab yang seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut pada bagian layarnya. Layarnya yang seperti ini. Layarnya besar banget ya teman-teman. Tentu seperti yang udah saya sampaikan di awal, layarnya berukuran di 11 in, udah Full HD Plus. Kalau dibuat nonton, buat kerja, editing ataupun semacamnya udah oke banget. Di sini ada
ya aplikasi bawaan Mi Canvas. Siapa tahu kalian mungkin buat bocil-bocilnya yang pengen ngegambar ataupun semacamnya, tulis-tulis yang kayak gini, ini udah oke banget. Dan sentuh-sentuh di Redmi Pad SE di sini dia berfungsi dengan baik. Pokoknya ini aman banget ya teman-teman, untuk semua fungsi di Redmi Pad SE-nya di sini oke dan ajib banget. Untuk sentuh-sentuh semuanya udah oke banget ya teman-teman, seperti yang kalian lihat tadi, dan mungkin kita bakalan coba lagi yang seperti ini ya. Sentuh-sentuh semuanya aman ya teman-teman, jadi berfungsi semua dengan baik di HP, bukan HP, kok inget HP lagi gitu ya, di Redmi Pad ataupun tab Redmi SE di sini, yang variannya di sini varian RAM 4 dengan memorinya di 128 GB, layarnya udah oke dan mantep banget. Kita coba cek tentang ponselnya, kita berdiriin aja ya kayak gini. Wah, kurang nyaman ya teman-teman, kita bikin gini aja lah biar kelihatan kayak tab banget gitu ya. Untuk lain-lain udah oke. Kita coba untuk bagian speaker di sini ya teman-teman, mana bagian suara di sini, kita cek di sini dia, dan ini untuk bagian suaranya. Wah, memang seajib itu ya. Saya coba nonton YouTube ataupun semacamnya, ini speakernya yang senyaman itu teman-teman. Udah ada Dolby Atmos-nya di sini, didengar itu kayaknya soft banget, didengar pokoknya di telinga itu kerasanya super duper lembut dan nyaman banget ya. Untuk Redmi Pad SE ini bagian speakernya, apalagi speakernya udah ada 4. Kalau dibuat editing kayak editing video ataupun semacamnya, suara yang kita dengar itu kerasanya jelas dan buat ngedit bikin makin mantap gitu ya. Oke, selanjutnya kita cek tentang ponsel. Di sini ada pembaruan ya teman-teman, tapi belum saya perbarui. Untuk update sistemnya di sini Xiaomi HyperOS di 1.0.5.0 ya teman-teman. Ada pembaruan di sini. Redmi Pad SE memorinya di 128 GB berkurang di 21,2 GB ya. Versi Androidnya 14. Update keamanan Android 2025 awal tadi ya, udah pernah update artinya, dan ini sini masih dapat upgrade lagi. Untuk detail spesifikasinya yang seperti ini. RAM-nya RAM 4 plus 2 dengan chipsetnya Snapdragon 680 pakai octa-core maksimal di 2,4 GHz. Versi OS-nya seperti yang udah kita baca di awal yang seperti ini. Jadi kalau buat ngegame enak nggak bang? Enak banget. Saya udah coba pakai Mobile Legend ya teman-teman. Pakai main Mobile Legend oke banget. Siapa tahu kalian pengen nge-live gitu ya, yang nge-live kayak TikTok ataupun di YouTube dan seterusnya, mungkin pengen nge-live game, ini enak banget ya teman-teman buat main gitu ya. Layarnya udah gede gini gitu ya kan, kelihatan banget ke layar saat kalian apa namanya nge-live gitu ya. Apalagi udah didukung dengan chipset Snapdragon 680 yang saya pribadi udah sering banget ngerasain chipset ini stabil banget dibuat main ngegame, itu nyaman banget buat main Free Fire, buat main Mobile Legend, itu nyaman banget dan lancar, nggak ada nge-lag-nge-lagnya. Kecuali mungkin kalian nanti udah pakai HP ini banyak file, kemudian banyak juga aplikasi dan semacamnya, itu mungkin bakalan kerasa remote karena RAM-nya terlalu kecil, mungkin kayak gitu ujung-ujungnya ya. Ya kalian tinggal tentuin aja kebutuhan kalian dengan Redmi Pad-nya di sini untuk apa. Kalau cuma untuk game, isi game aja, main aja sampai puas. Ini udah nyaman dan lancar dan ajib banget kalau untuk Redmi Pad SE-nya di sini. Kalau untuk bagian kamera, saya suka sih untuk ukuran tab, resolusi 8 megapiksel. Ini menurut saya cukup lumayan bagus teman-teman. Ya, untuk ukuran tab loh ya. Gambarnya ini udah cukup bagus. Tuh. Untuk ukuran tab, karena kebanyakan tab itu jarang memperhatikan bagian kameranya, dan untuk Redmi Pad SE di sini wah, ajib sih. Menurut saya untuk ukuran tab ini udah yang senyaman itu. Memang bukan bandingan kalau dibandingin dengan HP gitu ya, HP-HP kayak yang tipe-tipe terbaru saat ini di harga yang sama, mungkin kalau untuk tingkat kejernihan dan semacamnya memang bukan sesuatu yang bisa untuk dibandingin gitu ya teman-teman, karena memang fokus kerjanya untuk
pad ataupun tab kayak gini memang bukan untuk foto-foto ataupun video gitu ya teman-teman, makanya nggak benar-benar diperhatikan. Tapi untuk Redmi Pad SE di sini menurut saya udah nyaman untuk gambar, oke, dan nge-live pun kalian pastinya cukup nyaman kalau untuk nge-live dan semacamnya di HP Redmi Pad SE di sini untuk tab maksudnya ya teman-teman. Oke, mungkin sekian lah ya untuk Redmi Pad SE yang saya pegang di sini. Siapa tahu kalian ada yang berminat gitu ya. Langsung aja cek di deskripsi untuk cara ordernya gitu ya teman-teman. Mungkin sekian untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.